Bayangkan sebuah kawasan yang dipenuhi dengan dinamika geopolitik, pertumbuhan ekonomi yang saling bersaing, serta ambisi militer yang terus berkembang. Di tengah kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, dua negara muncul sebagai kekuatan yang mulai dibandingkan secara serius, Indonesia dan Bangladesh. Keduanya memiliki populasi besar, sejarah panjang, dan tantangan keamanan yang unik. Namun, bagaimana jika kita membandingkan kekuatan militer mereka secara mendalam? Apakah Indonesia dengan jajaran TNI-nya yang semakin modern dan tersebar di ribuan pulau lebih unggul? Atau Bangladesh, dengan pertumbuhan militer yang mengejutkan dan strategi pertahanan yang fokus pada modernisasi serta kerjasama luar negeri, mulai menyaingi kekuatan militer negara-negara ASEAN? Video ini akan mengupas perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Bangladesh tahun 2025 secara menyeluruh, mulai dari jumlah personel, alutsista darat, laut, udara, hingga kemampuan strategis, logistik, dan aliansi internasional. Jangan lewatkan satu detik pun karena di akhir video, Anda akan dibuat berpikir ulang tentang siapa sebenarnya yang lebih kuat. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan posisi silang antara Samudra Hindia dan Pasifik, TNI, Tentara Nasional Indonesia, dibentuk untuk menghadapi ancaman dari berbagai arah. Tahun 2025, TNI diperkirakan memiliki lebih dari 400.000 personel aktif yang tersebar di 3 matra utama, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Modernisasi besar-besaran dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pengadaan jet tempur Rafale, kapal selam Skorpene, dan sistem radar serta rudal jarak menengah. Di sisi lain, Bangladesh memiliki sekitar 230.000 personel militer aktif, namun dengan potensi cadangan militer yang sangat besar mengingat populasi negara tersebut mencapai lebih dari 170 juta jiwa. Militer Bangladesh banyak berfokus pada peningkatan pelatihan dan efisiensi, serta pengadaan sistem persenjataan dari China, Rusia, dan Turki, yang menjadikan mereka salah satu kekuatan yang sedang naik daun di Asia Selatan. Jika kita berbicara soal kekuatan darat, maka Indonesia memiliki keunggulan signifikan dalam hal kuantitas dan sebaran alutsista. TNI Angkatan Darat memiliki lebih dari 300 unit tank tempur, termasuk Leopard 2A4 dan Leopard Revolution yang menjadi andalan. Selain itu, ada ratusan kendaraan tempur lapis baja, artileri gerak sendiri, peluncur roket, dan rudal anti-tank. Bangladesh Army juga memiliki kekuatan darat yang cukup tangguh dengan sekitar 300 tank, termasuk MBT-2000 buatan Cina dan T-80 buatan Ukraina, serta kendaraan tempur ringan yang lincah untuk manuver cepat. Meski jumlahnya sebanding, Indonesia lebih unggul dalam hal pengalaman tempur dan struktur organisasi pasukan elit seperti Kopassus dan Kostrad yang terkenal tangguh di berbagai operasi. Di ranah udara, Indonesia juga memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan jumlah. TNI Angkatan Udara mengoperasikan berbagai jet tempur modern seperti F-16, Su-27, Su-30, dan mulai 2025, akan diperkuat oleh Rafale dari Prancis dan pesawat tempur Korea Selatan KF-21 Boramae. Pesawat angkut taktis C-130J Super Hercules dan CN-235 juga memperkuat mobilitas udara TNI. Sedangkan Angkatan Udara Bangladesh memiliki pesawat MiG-29, F-7 Bang, dan J-7, yang tergolong generasi lama. Meski mereka juga mulai memodernisasi armada dengan JF-17 Thunder buatan Pakistan Cina, kekuatan udara Bangladesh masih tertinggal dari Indonesia dalam hal daya jangkau, sistem avionik, dan interoperabilitas dengan sistem pertahanan modern. Di lautan, kekuatan TNI AL semakin diperkuat dengan armada fregat kelas Marta Dinata, kapal selam buatan Korea Selatan, dan kapal perang cepat KCR-60. Indonesia memiliki lebih dari 150 kapal perang berbagai jenis, termasuk kapal bantu logistik dan kapal rumah sakit yang dapat beroperasi di wilayah terpencil. Latihan tempur laut dan patroli di perairan rawan konflik menjadi bagian rutin dari TNI AL. Sebaliknya, Angkatan Laut Bangladesh memiliki kekuatan maritim yang lebih terbatas dengan sekitar 50 kapal, termasuk fregat bekas Inggris, korvet buatan Cina, dan kapal patroli lepas pantai. Meski jumlahnya lebih kecil, Bangladesh menunjukkan peningkatan dalam pelatihan maritim dan modernisasi armada melalui kerjasama militer dengan Cina dan Turki. Salah satu aspek penting dalam kekuatan militer modern adalah kemampuan logistik dan mobilisasi. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan logistik yang besar,
namun telah mengembangkan jaringan pangkalan militer di berbagai pulau utama seperti Natuna, Biak, Morotai, dan Ambon. Pangkalan ini dilengkapi fasilitas pengisian bahan bakar, perawatan alutsista, serta pelatihan militer. Bangladesh, sebagai negara daratan, memiliki keunggulan dalam hal logistik berbasis darat dan konektivitas cepat melalui jalur kereta dan jalan raya. Namun, keterbatasan wilayah membuat mereka harus mengandalkan kerjasama dengan negara lain dalam hal pasokan peralatan militer dan teknologi. Dari sisi pertahanan udara dan rudal, Indonesia mulai memperkuat sistem pertahanan rudal jarak menengah dan pendek seperti NASAMS dari Norwegia dan Sky Shield dari Rheinmetall. Ini diperkuat oleh radar jarak jauh yang mendeteksi ancaman udara dari ratusan kilometer. Bangladesh juga mengembangkan pertahanan udara dengan mengandalkan sistem radar dan rudal anti-udara dari Cina, namun skalanya masih lebih kecil dibandingkan sistem terintegrasi yang sedang dikembangkan oleh Indonesia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih fokus pada sistem pertahanan berlapis dan mampu menjangkau ancaman dari luar wilayah dengan cepat. Kerjasama militer internasional juga menjadi faktor pembeda signifikan. Indonesia aktif dalam berbagai latihan militer multinasional seperti Super Garuda Shield dengan Amerika Serikat dan negara ASEAN lainnya, serta kerjasama industri pertahanan dengan Korea Selatan, Turki, dan Prancis. Bangladesh juga membina kerjasama erat dengan China dan Pakistan. Namun dalam konteks global, jaringan militer Indonesia lebih luas dan melibatkan lebih banyak negara NATO maupun non-NATO. Hal ini memperkaya pengalaman tempur dan meningkatkan interoperabilitas dalam misi perdamaian PBB maupun konflik berskala besar. Dalam hal pengeluaran militer, Indonesia masih mengungguli Bangladesh secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Tahun 2025, anggaran pertahanan Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika, sementara Bangladesh berkisar 5 miliar dolar Amerika. Anggaran yang lebih besar memungkinkan Indonesia melakukan modernisasi alutsista secara progresif, memperluas industri pertahanan dalam negeri, serta meningkatkan kesejahteraan prajurit. Bangladesh memang menunjukkan pertumbuhan anggaran yang signifikan, namun tetap belum mampu mengejar skala belanja pertahanan Indonesia yang lebih masif dan terarah. Namun demikian, kekuatan militer tidak hanya dinilai dari jumlah dan teknologi, tapi juga dari kesiapan dan semangat juang. Disinilah Bangladesh menunjukkan keunggulan yang patut diperhitungkan. Militer mereka dikenal disiplin, loyal, dan sangat aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB. Bahkan, Bangladesh menjadi salah satu kontributor pasukan perdamaian terbesar di dunia. Pengalaman ini membentuk karakter pasukan yang terlatih dalam kondisi sulit, menjadikan mereka tangguh meski dengan peralatan yang belum sepenuhnya modern. Ketika membandingkan Indonesia dan Bangladesh secara menyeluruh, kita melihat dua kekuatan dengan pendekatan berbeda terhadap pertahanan. Indonesia unggul dari segi jumlah, teknologi, pengeluaran militer, dan kerjasama global, sementara Bangladesh menonjol dalam efisiensi, kedisiplinan, dan adaptasi cepat dalam pembaruan militer. Kedua negara memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memainkan peran penting dalam keamanan regional, baik di Asia Tenggara maupun Asia Selatan. Pertanyaan akhirnya adalah, apakah kekuatan militer semata-mata soal angka dan senjata canggih, atau juga tentang semangat, kesiapan, dan strategi? Menurut Anda, siapa yang lebih unggul secara keseluruhan, Indonesia atau Bangladesh? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video perbandingan militer lainnya yang lebih mengejutkan.